Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kita akan berdiskusi tentang monograf. Apa itu karakteristiknya, bagaimana cara menulisnya, contohnya, dan juga kami sediakan template, tinggal download saja di deskripsi. Kalau di video sebelumnya kita bahas dulu tentang karakteristik sebuah buku, misalnya buku ajar atau artikel. Sekarang kita balik, contoh dulu, kemudian bagaimana menulisnya, dan nanti kita diskusi di belakang. Mari kita diskusikan, ini satu contoh monograf, judulnya Studi Kelayakan Penerapan LPG atau Vigas sebagai Bahan Bakar Angkutan Kota Magelang yang diterbitkan oleh Unima Press. Ini menggunakan platform penerbitan namanya adalah Open Monograph Press atau OMP. Yuk kita lihat isinya seperti apa, ini di download. Baiklah rekan-rekan, ini adalah satu contoh monograf. Ada halaman sampul, kemudian penulisnya ada editor, lalu di bagian halaman berikutnya ada judulnya, ISBN-nya, kemudian nama penulis dan penerbitnya. Lalu berikutnya isinya adalah ada kata pengantar, silakan rekan-rekan tulis kata pengantar monograf tersebut. Lalu daftar isi, lalu ada daftar singkatan jika ada singkatan-singkatan di dalamnya. Kemudian isi dari monograf tersebut, yang pertama itu adalah pendahuluan. Latar belakang, mengapa riset ini penting dilakukan dan apa kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Lalu di pendahuluan itu juga harus ada yang disebut dengan permasalahannya jelas. Salah satu ciri monograf adalah menghadirkan sebuah permasalahan yang jelas, kemudian tujuannya juga jelas. Jadi ini ada permasalahan, kemudian ada tujuan atau urgensi riset ini dilakukan. Lalu bagian kedua ada studi pustaka atau kajian pustaka atau studi literatur yang menguatkan, menyusun state of the art, mengapa riset ini penting dilakukan dan apa kontribusinya. Pada bagian studi pustaka ini adalah mengkaitkan satu penelitian ke penelitian sebelumnya, lalu di bagian akhir adalah bagaimana riset kita ini berbeda dan memberikan kontribusi. Lalu bagian ketiga ada metode. Bapak Ibu bisa buat subheading ya. Subheading pertama, subheading kedua, subheading ketiga. Intinya adalah bagaimana riset ini dilakukan untuk mencapai tujuan. Lalu bagian keempat ada hasil dan pembahasan. Bapak Ibu juga bisa buat subheading atau subjudul. Di bagian hasil dan pendahuluan ada apa yang dihasilkan, data-data hasil penelitian, kemudian dibahas. Ya. Di sini data disajikan, kemudian dibahas. Lalu di bagian kelima ada kesimpulan dan rekomendasi. Temuan terpenting apa yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dituliskan dalam kesimpulan dan rekomendasi atau saran. Juga Bapak Ibu juga bisa menambahkan limitasi atau keterbatasan studi. Berikutnya ada daftar referensi. Pastikan bahwa referensinya mutakhir karena monograf adalah hasil riset yang dipublikasikan, jadi mestinya adalah referensi mutakhir dari sumber primer. Berikutnya ada glosarium. Ini adalah glosarium, daftar singkatan, daftar istilah yang penting di dalam monograf ini. Lalu indeks. Di sini juga bisa A, apa, B, apa. Bapak Ibu gunakan indeks. Ada fasilitas membuat indeks otomatis di dalam Microsoft Word. Lalu berikutnya bisa ditambahkan dengan profil penulis dan editor agar ini lengkap menjadi sebuah buku. Lalu Bapak Ibu semuanya, ini adalah contoh monograf yang pernah saya buat. Ya. Lalu saya juga menghadirkan template bagi Bapak Ibu sekalian. Silakan kalau ingin menulis gunakan template ini. Bapak Ibu tinggal download saja, kemudian ikuti cara penulisannya di template ini. Tuliskan judul monograf di sini, kemudian nama penulis, bisa tunggal, bisa penulis beberapa penulis, kemudian editor,
siapa yang mengedit buku ini. Kemudian kata pengantar silakan ketik di sini, sudah saya buatkan. Lalu ada daftar isi, ini sudah saya buat otomatis, silakan kalau sudah diisi tinggal diupdate saja. Berikutnya ada daftar singkatan jika ada. Lalu pendahuluan, yang paling penting adalah latar belakang mengapa riset ini dilakukan atau riset Bapak Ibu dilakukan, kontribusinya apa, novelty-nya apa. Lalu statement permasalahan boleh digabung di bagian latar belakang atau dipisahkan, dan tujuan atau urgensi studi ini dilakukan supaya lebih mudah orang membaca bahwa riset ini tujuannya untuk apa. Berikutnya ada kajian pustaka atau studi literatur, tulis di sini dan isikan. Di bagian berikutnya metode sudah saya buatkan di sini AAABBB, silakan Bapak Ibu tinggal ganti saja dengan kata-kata sendiri. Di sini juga ganti dengan kata-kata sendiri. Jika di bab 3 ini ada beberapa bagian, tinggal tambahkan saja di sini dan seterusnya. Lalu di bagian hasil pembahasan juga sudah saya buatkan 4.1, 4.2, 4.3 secara otomatis. Lalu bagian kesimpulan silakan isikan di sini. Referensi update saja di sini. Apabila Bapak Ibu menggunakan Mendeley atau software citasi yang lain, tinggal masukkan biografinya di sini. Lalu glosarium, daftar istilah dan artinya dan definisinya atau termnya. Lalu indeks, gunakan sistem indeks di Microsoft Word secara otomatis tersedia. Kemudian profil penulis dan editor juga disampaikan di sini. Baik Bapak Ibu, kita tadi sudah membahas contoh sebuah monograf. Kemudian ini adalah template-nya, dua-duanya bisa di-download di bagian deskripsi. Lalu kita akan coba diskusi sebenarnya monograf itu apa. Ya. Seperti biasanya Bapak Ibu semuanya, saya pun juga belajar. Yang presentasi ini juga belum tentu memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih baik dari peserta diskusi, dari Bapak Ibu semuanya. Oleh karenanya, nanti jika ada yang kurang mohon ditambahkan, dan jika ada yang salah mohon dikoreksi. Silakan Bapak Ibu bisa komentar di kolom komentar. Sebelum saya ke karakteristik monograf, saya akan coba mengingatkan kembali tentang siklus dari riset ke outcomes. Riset itu inputnya adalah gagasan. Tidak ada gagasan yang nggak ada riset. Lalu sarana prasarana riset, lalu prosesnya dari mulai pengusulan proposal, pelaksanaan, kemudian pelaporan. Lalu di riset itu juga ada metodenya. Bagaimana metode riset itu dilakukan, lalu biaya pasti ada mengikuti itu, dan pengelolaan yang baik. Gagasan, sarana prasarana, proses, metode, biaya, dan pengelolaan ini akan melahirkan satu riset. Aktivitas riset dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Lalu luarannya bisa artikel, bisa paten, bisa kekayaan intelektual non-paten, monograf ini yang akan kita diskusikan, buku referensi, book chapter, prototype like industry, teknologi tepat guna, dan lain sebagainya. Untuk book chapter dan buku referensi kita bahas di video berikutnya ya. Lalu output ini ada artikel, paten, monograf ini harus disertai dengan bukti verifikasi ilmiah. Tidak bisa bahwa artikel ditulis langsung publikasi tanpa ada verifikasi ilmiahnya, melalui proses review biasanya. Lalu substansi luarannya, bobot ilmiahnya juga harus tercerminkan dalam luaran tersebut, dan bukti administrasi lain seperti logbook. Dari luaran ini akan menghasilkan outcomes, bisa berupa produk inovasi. Inovasi itu adalah invensi plus komersialisasi, temuan riset plus dengan komersialisasi atau hilirisasinya. Lalu kalau outputnya berupa artikel, berarti outcomes-nya adalah citasi. Outcome juga bisa berupa rekognisi. Ketika Bapak Ibu sudah menghasilkan artikel yang terbit di jurnal-jurnal terpuji, Bapak Ibu akan direkognisi untuk menjadi reviewer ya, atau editor bagian, atau menjadi editor utama dalam sebuah jurnal. Selanjutnya, luaran-luaran ini juga bisa ditindaklanjuti dengan pengabdian masyarakat. Tapi intinya sebagai dosen bahwa
luaran-luaran dari aktivitas riset ini adalah ujungnya adalah jenjang karir. Saya sengaja di sini ada startnya, tapi nggak ada end-nya, karena riset itu kan nggak ada berhentinya. Jadi mulai ke jenjang karir, mulai lagi terus seperti ini. Nggak ada selesainya sampai menghasilkan outcomes. Sekarang Bapak Ibu, mari kita bedakan apa itu monograf dan jurnal ilmiah. Monograf per definisi, saya ambilkan dari POPAK 2019, adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku ber-ISBN yang substansi pembahasannya hanya pada satu topik atau satu hal dalam suatu bidang ilmu kompetensi penulis. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan. Berarti tadi sudah kita bahas di contoh. Ada metodologi pemecahan masalah, metode risetnya. Dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, dukungan data dan teori mapan yang jelas. Serta ada kesimpulan dan daftar pustaka, disimpulkan dan referensi yang menunjukkan rekam jejak kompetensi penulis. Berarti dalam konteks ini roadmap penelitian adalah penting, karena siapa yang menulis monograf harus mencerminkan orang atau dosen atau peneliti yang memiliki rekam jejak di bidang itu. Kalau jurnal ilmiah, ini sumbernya adalah Permendikbud Dikti nomor 9 tahun 2018 tentang akreditasi jurnal ilmiah, adalah bentuk pemberitaan, publikasi, atau komunikasi yang memuat karya ilmiah dan diterbitkan berjadwal dalam bentuk elektronik dan atau tercetak. Bedanya kalau monograf adalah terbitan tunggal, sedangkan kalau jurnal ilmiah, artikel yang dimuat di dalam jurnal ilmiah itu adalah diterbitkan berseri, volume 1, volume 2, volume 3. Dalam volume sendiri juga ada yang nomor 1, nomor 2, sampai nomor 1, nomor 12, dan seterusnya. Mari kita bandingkan antara monograf dan buku referensi. Monograf, ini saya beri highlight warna biru, substansi pembahasannya hanya pada satu topik. Sedangkan buku referensi, substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis. Kalimat yang bawah ini sama, yang ini yang beda. Substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu kompetensi penulis kalau buku referensi, dan satu topik atau hal dalam bidang ilmu kompetensi penulis kalau itu monograf. Ini contohnya. Monograf itu saya tulis studi kelayakan penerapan LPG sebagai bahan bakar angkutan umum Kota Magelang. Hanya pada satu topik, hanya pada satu hal. Buku referensi, teknologi kendaraan berbahan bakar LPG, pada satu bidang ilmu yang mewakili kompetensi penulis. Jadi beberapa monograf digabungkan, substansi dari beberapa monograf itu digabungkan bisa menjadi sebuah buku referensi. Kumpulan-kumpulan hasil penelitian yang dipublikasikan oleh penulis, kemudian diramu kembali, ditulis dalam sebuah buku referensi, dan disajikan dalam sebuah cerita baru adalah buku referensi. Monograf membahas satu topik, buku referensi membahas satu bidang ilmu. Lalu kita bandingkan monograf dengan book chapter. Monograf itu saya ambil ini dari Intake Open, bahwa monograf adalah karya tunggal, bukan berseri, tentang subjek tertentu, satu subjek, atau aspeknya, berarti lebih dalam lagi, yang ditulis oleh satu atau lebih penulis. Kata mono itu berarti terbitan tunggal, bukan berarti penulis tunggal. Monograf biasanya memiliki 130 sampai dengan 500 halaman, versinya Intake Open. Lalu naskah ditulis oleh penulis tunggal atau secara berkelompok. Sedangkan book chapter atau edited volume atau lecture note itu adalah kumpulan bab yang terintegrasi tentang topik tertentu yang menyajikan bidang penelitian baru atau sintesis baru dari penelitian yang ada, dan dengan demikian mewakili perspektif dari berbagai penulis. Jadi walaupun book chapter itu juga isinya bermacam-macam dari penulis, tetapi itu membahas adalah satu topik. Nah, ini bedanya monograf dengan book chapter. Ini contoh monograf yang tadi, ini bentuk book chapter yang saya ambil dari Intake Open. Dan ini bentuk book chapter yang saya ambil dari Springer.
book chapter ini nanti kita bahas di sesi tersendiri. Lalu ini saya contohkan Open Monograph Press dari Unima, dari kampus kami menerbitkan beberapa monograf, dan bagaimana kita memulainya. Untuk memulainya, keinginan dosen untuk menghasilkan monograf harus diimbangi dengan keberadaan infrastruktur akademik seperti ini, Open Monograph Press. Ya. Peningkatan literasi, dijelaskan bahwa monograf itu apa, serta pemenuhan standar pengelolaan dan pendanaan riset. Tidak harus dipenuhi secara mandiri, namun bisa dengan memanfaatkan jaringan kelembagaan. Jadi berbagai kampus atau berbagai penulis, hanya ada 1 atau 2 yang sudah memiliki Open Monograph Press, ya tinggal ditulis saja dan diterbitkan oleh kampus yang sudah memiliki Open Monograph Press. Lalu ini contohnya yang tadi saya berikan, kita sudah bedah. Intinya Bapak Ibu semuanya, monograf itu adalah laporan penelitian lengkap, direview, diedit, dan diterbitkan dengan ISBN. Substansi pembahasannya hanya pada 1 topik. Ini adalah bahasa yang lebih mudah tentang monograf. Laporan penelitian lengkap berarti ada rumusan masalahnya, kebaruannya, kontribusinya, lalu literatur reviewnya, metode penyelesaian masalahnya, hasil pembahasan berbasis data dan logis, dan ada kesimpulan referensi. Lebih baik lagi nanti ditambah dengan glosarium, ditambah dengan indeks, dan kelengkapan buku lainnya. Nah, ini contohnya monograf yang tadi. Ini adalah tabel of content-nya, atau ini ada permasalahan yang jelas, kemudian ada analisisnya yang menghubungkan antara permasalahan dengan temuan. Jika ada pertanyaan atau komentar atau tanggapan, silakan ditulis di kolom komentar, kita diskusi lebih lanjut. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.